Saudara Jono habis dimarahi Agatha. Kelemahan Tuhan tidak bisa ingkar janji. Mari kita simak pernyataan Agatha yang begitu tegas berikut ini. Si Jono bilang gini, kelemahan Tuhan itu dia tidak bisa ingkar janji. Tidak bisa ingkar janji bukan kelemahan, botol Jono. Tidak bisa ingkar janji artinya itu bagus. Kok kelemahan? Kau tahu nggak arti kelemahan itu? Kekurangan. Tidak ingkar janji artinya bukan kelemahan, bukan kekurangan, Jono bloon. Jadi kali ini di bawah kalian serang deh, bertubi-tubi. No, namanya Jono. Masa dia bilang, kelemahan Tuhan itu tidak bisa ingkar janji. Itu bagus, bukan kelemahan. Kesel pula aku nih kau. Sok-sok bikin kata, kok pilihlah diksi yang bagus lah. Kalau tidak ingkar janji berarti tepat janji. Tepat janji bukan kelemahan. Jangan gitu ya, Dek. Gua gak pandang bulu ya, mau Kristen, mau Islam. Kalau botol, gue bilang aja botol. Puas lo. Botol. Masuk Islam sana, Gi. Sana, masuk Islam sana. Udah, cocok kali kok. Memang Katolik ini penyumbang Islam terbanyak. Sana. Kesel pula aku namanya. Masa tepat janji? Tidak ingkar janji kan artinya tepat janji. Tepat janji itu bukan kelemahan. Deket kok sama aku. Ku kasih panci kok. Bapak Ibu Saudara, ada tendensi atau kecenderungan yang dimiliki orang-orang tertentu, baik dari internal Kristen maupun dari eksternal Kristen, membuat diksi atau pilihan kata yang kelihatannya hebat, menakjubkan, tetapi seringkali bersifat kurang kritis terhadap pernyataan yang dibuat tersebut. Perlu kita mengerti dan menyadari dengan sungguh-sungguh. Bukan supaya kelihatan keren, eksklusif, lain dari yang lain, kata dan kalimat yang kita ucapkan. Tetapi memperhatikan kata kalimat itu apakah benar-benar mencerminkan kita sebagai orang-orang yang sungguh percaya kepada Tuhan, karena dalam segala aspek hidup kita, melalui komentar yang kita tuliskan, kata yang kita ucapkan, dan kelakuan kita harus benar-benar sesuai dengan koridor firman Tuhan. Di dalam dunia internet dan media sosial yang begitu berkembang pesat saat ini, seringkali kata-kata atau ucapan kita diwakilkan dengan komentar yang kita tuliskan. Oleh karena itu, ketika kita berkomentar, mari dengan rendah hati kita memiliki kesadaran yang sangat tinggi, supaya komentar atau kata yang kita ucapkan benar-benar sesuai dengan apa yang tertera di dalam Alkitab atau firman Tuhan. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan, janganlah perkataan-perkataan kotor keluar dari mulut. Biarlah perkataan kita perkataan yang membangun, perkataan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jikalau ada seorang yang menyampaikan sesuatu, baiklah dia menyampaikannya seperti orang yang menyampaikan firman Tuhan. Tidak boleh bermain-main, tidak boleh bergurau, supaya kelihatan keren, bombastis, fantastis. Kita membuat pernyataan-pernyataan yang justru sebaliknya menunjukkan kita
kita tidak memiliki rasa hormat kepada Tuhan dan firman-Nya. Barangkali kita juga pernah melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh saudara kita Jono ini, di mana beliau berkata bahwa kelemahan Tuhan adalah tidak bisa ingkar janji. Ini merupakan sebuah kekeliruan, bahkan bisa menjadi sebuah pelecehan dan penghinaan kepada Tuhan. Tuhan itu tidak bisa ingkar janji, artinya selalu tepat janji, konsisten dan konsekuen dengan apa yang difirmankan atau apa yang disabdakan. Ini merupakan kredibilitas sempurna yang jarang dimiliki oleh manusia yang hidup di dunia ini, termasuk orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu merupakan sebuah syukur dan kebanggaan bagi kita. Tuhan tidak ingkar janji. Apa yang difirmankannya, dilaksanakannya. Apakah itu terkait dengan janji berkat, pemeliharaan, perlindungan, termasuk dengan hukuman. Karena kita harus mengerti, menyadari Allah itu kasih dan Allah itu adil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi adalah keliru dan salah kalau ada yang menyimpulkan seperti Jono, kelemahan Tuhan adalah tidak bisa ingkar janji. Tidak bisa ingkar janji itu artinya Tuhan konsisten dengan ucapannya, sabdanya, firmannya. Berarti ini merupakan sebuah kebanggaan dan harapan bagi kita untuk menaruh seluruh kerinduan dan doa kita kepada Tuhan. Memang firman Tuhan jelas berkata di dalam Mazmur 12 ayat 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Janji Tuhan itu diibaratkan seperti perak yang teruji, yang mana 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan. Benar-benar murni, benar-benar asli, benar-benar bermutu, berkualitas. Itulah janji Tuhan. Tidak ada campuran yang tidak murni dari janji Tuhan. Kalau janji Tuhan diibaratkan seperti perak yang teruji 7 kali dimurnikan, berarti ini menunjukkan kualitas sempurna akan janji Allah itu. Dan ini merupakan sebuah hal yang menjadi kebanggaan bagi kita. Janji Tuhan adalah janji yang murni, janji yang dapat dipegang, janji yang dapat dipercaya, janji yang dapat diandalkan. Karena ketika Tuhan berjanji, maka Dia pasti menggenapinya. Itulah realita kenyataan yang terjadi. Banyak janji Tuhan berupa nubuat yang mana akan terjadi kemudian disampaikan oleh Tuhan melalui para nabinya. Dan itu secara sempurna, secara komplit dan lengkap digenapi melalui kehadiran Yesus sebagai penggenapan dari janji dan nubuat tersebut. Itulah kesempurnaan, kehebatan, kekonsistenan, kekonsekuenan Allah yang merupakan ucapan syukur melimpah dan kebanggaan bagi kita. Mazmur 89 ayat 35. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Ini membuktikan kekonsistenan Allah sempurna adanya. Mazmur 119 ayat 140. Janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Kalau sudah sangat teruji, sangat terbukti, maka tidak perlu lagi
ada keraguan kita untuk berpegang teguh kepada janjinya. 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Amin, ya, pasti, tidak mungkin tidak terjadi. Itulah janji Allah. Janji Allah yang terbesar adalah dengan kedatangan Sang Firman, diutusnya ke tengah-tengah dunia oleh karena kasih-Nya yang begitu besar, begitu panjang, lebar, tinggi, dalam dan luas bagi kita.